berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, senang boleh kembali bersama-sama dalam program Rest and God. Saat ini kita akan menikmati hadirat Tuhan untuk beberapa menit ke depan. Kita akan memuji, menyembah Tuhan, merenungkan kebenaran firman Tuhan dan berdoa bersama-sama. Percayalah ketika kita ada dalam hadirat Tuhan, maka semua beban berat yang kita alami, kondisi jiwa kita yang letih lesu, itu akan Tuhan beri kelegaan. Ada sukacita, ada kekuatan yang baru, bahkan jalan keluar akan Tuhan berikan kepada kita untuk mengatasi semua masalah-masalah kita. Ingat apa yang Tuhan Yesus telah katakan kepada kita semua. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Percaya, ini sebuah kebenaran yang luar biasa, yang layak kita percaya dan imani. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur atas anugerah-Mu yang luar biasa, kebaikan berkat Tuhan begitu luar biasa dalam hidup kami. Kami percaya ketika kami mencari wajah-Mu, kami menikmati hadirat Tuhan, maka semua beban berat kami yang selama ini membuat jiwa kami menjadi letih lesu akan terlepas. Kami boleh mengalami kelegaan, kami boleh mengalami sukacita dan damai sejahtera. Hati kami menjadi tenang, pikiran kami menjadi jernih untuk mengatasi semua pergumulan kami. Kekuatan dan hikmat Tuhan menyertai kami semuanya. Bapa, kami juga ingin memberikan korban syukur kami kepadamu, mengingat semua kebaikan kasih setia Tuhan luar biasa bagi kami. Engkau layak kami puji, kami sembah selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Seumur hidup kami Tuhan, kami akan selalu memuji, memuliakan Tuhan. Karena kami begitu percaya Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, Allah yang sanggup memberikan sukacita dan sejahtera dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau
tergoyahkan, Kau tetap Allah. Terima kasih Tuhan, selamanya Kau tetap Allah kami. Selamanya Kau tetap Tuhan yang berkuasa. Kau layak disembah, layak terima pujian. Ucapan syukur kami hanya padamu. Terima kasih Yesus, Kau segalanya. Kau Allah yang luar biasa. Sebab hanya Kaulah Tuhan, Allah satu-satunya yang kami percaya. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau Allah yang ku percaya, di dalam hatiku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan. Ya Engkau Allah yang ku percaya, di dalam hatiku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan yang baru. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita menyembah pribadi Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub, yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena di dalam Dia kita memiliki hidup, di dalam Dia kita memiliki masa depan, di dalam Dia kita semua diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, dalam hidup ini kadang-kadang perjalanan kita tidak selamanya itu mulus, ada jebakan-jebakan, ada rintangan-rintangan. Dan iblis tentu saja membuat banyak jebakan, begitu banyak. Orang-orang percaya kadang-kadang sadar atau tidak masuk dalam jebakan iblis, terutama ketika sedang mengalami pergumulan hidup dalam situasi sulit. Kadang-kadang jebakan iblis itu memerangkap banyak orang percaya, masih percaya pada hal-hal yang terkait dengan kuasa gelap dalam kehidupannya. Saat ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita perlu waspada supaya tidak masuk pada jebakan iblis. Sebelum kita melihat kebenaran firman Tuhan ini, kita akan mendengarkan sebuah cerita, kisah bagaimana orang ternyata ketika dalam pergumulan, dalam situasi yang tidak mudah, memang jebakan iblis itu banyak yang menjeratnya. Silakan yuk, siapa? Saya Pak. Ini cerita zaman dahulu kala. Waktu itu tulang saya, ya Pak atau paman saya itu jadi salah satu menjabat jadi kepala desa. Lagi masih pemilihan kepala desa. Dan waktu itu ada beberapa orang jadi saingannya. Ada keempat sama paman saya. Dan puji Tuhan, paman saya ini menang. Karena paman saya ini paling dekat sama mama saya, jadi yang dituju itu mama saya gitu. Tiba-tiba pas pengumuman, mama saya itu langsung jatuh, pingsan, bawa ke rumah sakit, dibawa ke klinik. Kebetulan ada klinik di kampung tuh. Gak kenapa-napa gitu, gak
gak ada sakit apa-apa. Kenapa? Kecapean kali gitu. Tapi mama saya itu bener kayak kayak dicekek gitu, Pak. Nah, karena sepupunya mama saya itu suaminya paranormal, ya dibawalah ke situ, mau nggak mau dibawa ke situ waktu itu. Ternyata yang dituju itu mama saya sampai supaya dia meninggal lah gitu. Dan pada saat itu kita jadi panik. Kenapa? Kan yang jadi kepala desa yang ono kok jadi yang lain yang diserangkan gitu. Singkat cerita, diobatin dan ternyata memang kuasa gelap. Dan tadinya yang dituju itu bukan mama saya sebenarnya, yang dituju itu saya, supaya katanya keluarga semua, kalau saya benar-benar meninggal, secara otomatis satu persatu pun dia akan gampang gitu. Dan gak tahu kenapa, ya saya percaya sekarang karena saya sudah lahir baru, saya percaya Tuhan itu dari saya kecil itu Tuhan selalu pelihara. Dan kenapa saya gak kena? Karena katanya iman saya itu lebih kuat dari mama saya. Jadi mama saya lah yang kena gitu. Tapi kalau saya sempat bisa diterobos, keluarga saya satu persatu bisa, karena bentengnya itu kata ini ya, uak saya itu sepupunya mama saya nggak tahu. Bentengnya itu saya gitu. Dan puji Tuhan sampai sekarang saya masih hidup, mama saya juga sehat, dan itu sih ceritanya soal kuasa gelap sih, Pak. Itu yang melakukannya kemungkinan karena cemburu dengan tulangmu ya. Iya, Pak. Ya, tulangnya orang Batak, itu maksudnya paman ya. Ya, jadi saudara-saudara ada banyak jebakan ya. Mungkin ini kalau kasus ini kan korban. Ada orang yang membenci, ada orang yang iri dan pengen merebut jabatan posisi terbaik anak-anak Tuhan dengan cara-cara yang melibatkan kuasa roh jahat. Tidak mungkin di sisi yang lain ada juga orang yang menginginkan, dan yang orang menginginkan jabatan atau posisi itu kemungkinan besar juga orang Kristen gitu kan, dan melibatkan kuasa kegelapan. Baik pelaku maupun korban, sebenarnya situasi apapun tidak akan membuat kita itu masuk dalam jebakan dari iblis kalau kita memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Karena ketika Roh Kudus memimpin, walaupun harus melewati berbagai jebakan yang ada, kita akan lolos. Kita akan bisa lewat, kita akan bisa selamat melewati jebakan-jebakan itu. Karena Roh Kudus akan memimpin kita pada jalan kebenarannya Bapa di surga. Oleh sebab itu sebagai orang Kristen, kita mesti memberi diri selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Apalagi ketika sedang dalam situasi atau keadaan yang sangat berat, yang penuh dengan pergumulan. Kita semakin membutuhkan pimpinan Roh Allah kepada kita. Nah, kalau begitu bagaimana dong Pak caranya supaya Roh Kudus bisa memimpin kita terhindar dari jebakan iblis itu? Kita bisa belajar dari kisah saat Tuhan Yesus mengalami pencobaan. Sebagai manusia dicobai oleh iblis, itu sebuah prinsip iman yang luar biasa kita bisa pelajari. Mari kita buka Lukas pasal yang keempat ayat 1 sampai 13. Perikop ini mengajarkan kita bagaimana kita bisa melepaskan diri, kita bisa lepas dari jebakan iblis, dan akhirnya Roh Kudus bisa membawa kita pada perjalanan yang sudah Tuhan tetapkan. Kita masuk dalam rencana Tuhan berikutnya. Ada 3 hal yang penting. Yang pertama, jebakan iblis itu biasanya kan terkait dengan sisi kedagingan kita. Sisi kedagingan kita yang diserang itu. Kita bisa lihat ayat 3 dan 4. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu itu menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Roti adalah makanan manusia, tetapi
itu juga bisa jadi sisi lemah, kedagingan menarik. Betapa banyak kita melihat orang-orang yang hidupnya menderita karena kecanduan dengan makanan, diperbudak oleh makanan tertentu, menjadi rakus dengan makanan, akhirnya secara fisik dia menderita, muncul banyak sakit penyakit. Di kisah ini kita tahu Yesus puasa 40 hari. Selama 40 hari puasa pasti lapar, badannya lemas sekali, lelah sekali. Karena apalagi puasanya di padang gurun. Yesus puasa tidak seperti kita kan, kita puasa tapi di ruangan ber-AC. Jadi tingkat kesulitan dan beban berat di tubuh itu pasti sangat beda sekali. Dalam keadaan yang sangat lapar, langsung diserang di sisi kedagingannya yang terkait dengan nafsu makannya, selera makannya, dorongan untuk makan. Sisi kedagingannya ini yang diserang. Oleh sebab itu, kalau kita tidak mau masuk dalam jebakan iblis, kita harus waspada dengan keinginan-keinginan daging yang muncul dalam diri kita. Keinginan daging itu akan menarik kita kepada dosa. Apalagi iblis tahu ini kita benar-benar senang sekali ini. Ini sesuai dengan selera kita ini. Ini sesuatu yang sangat kita banggakan ini, sangat kita cintai ini, sesuatu yang sangat kuat sekali di hati kita. Iblis tahu dia akan serang kita di sisi kedagingan kita. Kalau kita tidak waspada di situ, maka kita akan masuk dalam jebakan iblis. Disinilah kita penting mempertajam rohani kita, peka dengan pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus mau membawa kita kemana? Tuhan sudah ingatkan manusia hidup bukan hanya sekedar roti, tetapi oleh firman Tuhan. Artinya Tuhan ajarkan kepada kita, jangan hanya fokus hidup ini hanya fokus pada keinginan-keinginan daging, keinginan jasmani semata, keinginan-keinginan yang terkait dengan hal-hal yang sementara, hal-hal yang lahiriah. Ada kebutuhan yang lebih penting yang akan membuat hidup kita kuat, yaitu kebutuhan kita akan pertumbuhan rohani, makanan rohani yang seharusnya, yaitu kebenaran Tuhan. Ketika batin kita terpuaskan dengan kebenaran Tuhan, kita punya kekuatan yang besar, apalagi kita peka dengan pimpinan Roh Kudus. Kekuatan besar untuk apa? Untuk mengendalikan bahkan mematikan keinginan-keinginan daging kita. Kalau kita akhirnya punya kekuatan dan kita sanggup mematikan keinginan-keinginan daging kita, iblis tidak punya kesempatan lebih jauh menjatuhkan kita, menarik kita pada dosa. Seperti Yesus katakan dengan tegas, dalam keadaan lapar, Yesus tetap berkata, manusia tidak hanya butuh roti, tetapi firman Tuhan. Padahal dia sedang lapar dan dia sanggup untuk mengubah batu itu menjadi roti. Yesus punya kesanggupan. Dia butuh, dia mampu. Jadi alasannya apa untuk tidak melakukannya? Yesus tidak melakukannya karena apa? Dia sebagai manusia memberi diri dipimpin Roh Allah, bukan mengikuti keinginan dagingnya, apalagi mengikuti jebakan iblis. Itu bagian yang pertama. Yang kedua, iblis biasanya akan bergerak dan menjebak kita di sisi pilihan-pilihan hidup kita. Ayat 5-8. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Sebuah tawaran yang menarik sekali. Gemerlapnya dunia ini, kemegahannya diberikan.
asal menyembah iblis. Saudara, pilihan yang paling fatal dalam hidup kita yang kita harus waspadai apa? Kita memilih apa yang ada di dunia ini, gemerlapnya keindahan dunia ini. Kita memilih itu atau memilih Allah. Kita mau menyembah kenikmatan dunia ini, kita akan menyembah gemerlapnya dunia ini, menyembah kesuksesan, menyembah kekayaan, menyembah jabatan, kemuliaan, atau kita memilih menyembah Allah. Dalam segala sesuatu di hidup ini sebenarnya pilihannya selalu terkait dengan dua hal ini. Memilih tetap menyembah Allah atau menyembah kenikmatan. Menyembah Allah atau menyembah kekayaan. Menyembah Allah atau menyembah jabatan. Menyembah Allah atau menyembah kesenangan. Menyembah Allah atau menyembah persahabatan. Saudara-saudara, tidak salah dengan jabatan tinggi. Tidak salah dengan kekayaan. Tidak salah kita punya banyak barang di rumah kita. Asal kita mampu membelinya, kan nggak ada yang salah. Menjadi salah kalau kita menempatkan barang yang sementara, barang yang fana, jabatan yang sementara, posisi dan status sosial yang sementara, melebihi Tuhan yang seharusnya kita sembah. Ada banyak orang rela demi jabatan, akhirnya terlibat dengan kuasa gelap. Ada banyak orang rela demi mendapat kekayaan, akhirnya terlibat dengan kuasa kegelapan. Bahkan meninggalkan Tuhan setelah itu. Ada begitu banyak orang rela menggantikan Tuhan sebagai yang harus disembah dengan sesuatu yang mungkin hanya sementara, seminggu 2 minggu sudah habis. Atau mungkin sebulan sudah dirampas oleh orang lain. Tetapi ada banyak orang rela itu. Ini jebakan. Jebakan iblis yang harus kita waspadai. Roh Allah pasti akan menuntun kita. Pilihan terbaik apa? Sembah Tuhan. Apapun yang engkau kejar, apapun yang engkau perjuangkan, apapun yang engkau miliki, itu tidak boleh menggantikan posisi Tuhan yang seharusnya kamu sembah dan layani. Yang ketiga, jebakan iblis itu terkait dengan firman Tuhan yang kita ketahui. Ayat 9-12. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia ke bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya, katanya, ada firman, "Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Saudara-saudara, firman Tuhan yang diketahui itu kan sangat baik. Kita mengerti firman Tuhan. Iblis mengutip firman Tuhan. Ternyata iblis bisa mengutip firman Tuhan. Jadi jangan bangga kalau kita tahu firman Tuhan, ketika ngobrol kita ngutip ayat firman Tuhan lalu kita merasa lebih rohani dari yang lain. Iblis juga bisa mengutip. Jangan-jangan iblis lebih rohani dari kita. Enggak juga, dia pasti melawan Tuhan semuanya. Firman Tuhan dimanipulasi sedemikian rupa memperdaya kita. Dia berkata kepada Yesus, "Bukankah ada tertulis, engkau loncat saja, malaikat Tuhan akan menatang engkau. Engkau tidak akan pernah jatuh sampai tanah ini. Tidak akan sampai jatuh." Saudara-saudara, Yesus tegas sekali kan, jangan mencobai. Firman Tuhan itu tidak boleh kita pakai untuk mencobai Tuhan. Firman Tuhan harus digunakan dengan cara yang benar. Firman Tuhan harus dikutip dengan tujuan yang benar. Kutipannya juga harus sesuai dengan maksudnya. Saudara, tidak boleh memakai firman Tuhan untuk kepentingan sendiri, untuk mengejar status, mengejar pujian orang. Supaya kelihatan rohani, orang lain memuji kita, kita mengemas kata-kata kita dengan banyak ayat. Seperti mau PA aja misalnya gitu kan, ayatnya banyak sekali gitu, padahal nasihatin anak.
Itu sampai setengah jam, 1 jam, kutipan ayatnya lebih banyak dari pendeta yang khotbah di gereja. Kadang-kadang supaya kelihatan baik, kelihatan rohani, hati-hati. Firman Tuhan itu bukan menjadi pembenaran terhadap apapun yang kita inginkan. Firman Tuhan tidak boleh kita pakai, kita comot-comot untuk mendukung keinginan kita sendiri. Bukan firman Tuhan yang kita cocokkan dengan hidup kita, tetapi hidup kita harus kita cocokkan sesuai dengan firman Tuhan. Bukan firman Tuhan yang kita pakai untuk menekan orang, tidak. Tetapi ketika kita menegur orang, kita harus menegurnya seperti yang diajarkan firman Tuhan. Jangan pakai firman Tuhan untuk menyakiti orang, untuk menghakimi orang. Apalagi untuk mencobai Tuhan, kita pakai untuk memenuhi keinginan kita. Apalagi jangan juga pakai ayat-ayat firman Tuhan untuk mencari kekayaan, untuk mencari kepentingan diri sendiri. Pakai firman Tuhan dengan cara yang benar dan untuk kemuliaan Tuhan. Kalau tidak, kita akan masuk pada jebakan iblis. Ayat-ayat firman Tuhan yang kita ketahui tidak membuat kita menjadi semakin berkenan Tuhan, tetapi justru semakin membuat kita jauh dari Tuhan. Bukan membuat kita semakin serupa dengan Kristus, tetapi justru menjadi serupa dengan setan karena kita menyalahgunakan firman Tuhan demi kepuasan diri kita sendiri. Hati-hati. Kita akan bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih karena di dalam Yesus Kristus kami memiliki posisi yang sangat indah. Posisi yang lebih tinggi dari iblis. Punya otoritas untuk melawan iblis. Tetapi seringkali kami justru masuk dalam jebakan iblis karena kami tidak waspada. Karena kami ditarik oleh keinginan kami sendiri. Kami ingin mendapatkan kepuasan, memuaskan keinginan, ambisi-ambisi sendiri. Sehingga kami membiarkan iblis menjebak kami dan kami masuk di dalamnya. Tetapi hari ini biarlah kami semua diingatkan oleh kebenaran firman-Mu Bapa. Supaya kami waspada dengan pilihan-pilihan kami. Supaya kami punya sikap yang benar terhadap firman Tuhan yang sudah kami ketahui. Supaya kami juga tidak ditarik oleh keinginan daging sehingga jatuh ke dalam dosa. Menentang akan kebenaran Tuhan, menentang otoritas Tuhan dalam hidup kami. Bapa, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara yang saat ini masuk dalam jebakan iblis, bahkan terikat dengan kuasa kegelapan. Mereka berusaha memenuhi ambisi pribadinya untuk memperoleh jabatan, untuk memperoleh kekayaan, untuk mendapatkan kesehatan, untuk mendapatkan jodoh, untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Hawa nafsunya, kedagingannya bisa terpuaskan. Roh Kudus, Engkau menjamah saudara-saudara ini ketika mereka mendengar firman Tuhan saat ini. Dan mereka percaya, hati mereka percaya, nyatakan kuasa firman-Mu yang memerdekakan. Sehingga orang-orang yang terikat, orang-orang yang masuk jebakan iblis, dibebaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka kembali memperoleh kemerdekaannya secara rohani. Mereka boleh kembali di jalan Tuhan sebagaimana mestinya. Bahkan bagi saudara-saudara kami yang karena pekerjaan roh jahat, mereka akhirnya mengalami penderitaan cara jasmania. Mereka menjadi sakit yang sulit untuk didiagnosa dokter, sulit untuk diatasi oleh dokter. Tapi ternyata itu karena pekerjaan roh jahat. Bapa, kami percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa iblis sudah dikalahkan. Iblis tidak berkuasa kepada anak-anak-Mu yang percaya, yang menyerahkan hidupnya kepadamu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu kepada saudara-saudara kami yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka dibebaskan dalam ikatan iblis dan mereka mengalami kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Tuhan juga nyatakan kuasa-Mu yang dahsyat Tuhan. Pakai anak-anak-Mu, pakai hamba-hamba-Mu,
supaya mereka bisa mendaya gunakan kuasa yang Tuhan sudah berikan kepada mereka untuk mengusir setan, untuk mengalahkan kuasa kegelapan. Biarlah orang-orang yang melayani Tuhan lengkapi dengan kuasa-Mu yang luar biasa itu untuk menolong banyak orang mengalami kebebasan dari kuasa kegelapan, dari kuasa iblis, memerdekakan kehidupan banyak orang. Bapak, kami juga mohon Engkau juga menyatakan kuasa perlindungan-Mu yang ajaib di tempat di mana kami tinggal, di lingkungan kami, di kota kami, di tengah-tengah bangsa ini, supaya iblis tidak bekerja dengan leluasa, mengacaukan, membawa kerusakan di tengah-tengah lingkungan, di tengah-tengah kota dan bangsa kami. Tuhan bekerja, nyatakan kuasa-Mu Tuhan yang ajaib Tuhan. Melalui pelayanan anak-anak-Mu di semua pelosok Indonesia ini, kuasa iblis dipatahkan, kuasa iblis dihancurkan. Banyak orang mengalami kemerdekaan, banyak orang mengalami sukacita, hidup mereka diubahkan. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, karena dalam Yesus Kristus ada kemenangan, bahkan kemenangan terhadap kuasa iblis. Oleh sebab itu, jangan biarkan hidupmu masuk dalam jebakannya, tetapi biarlah hidupmu terus berjalan dalam jalannya Tuhan, dalam kemerdekaan yang sejati. Jika saudara sedang mengalami pergumulan-pergumulan berat saat ini, saudara sakit, saudara sedang punya masalah di pekerjaan, secara ekonomi, secara relasi rumah tanggamu juga ada masalah, masa depanmu terlihat sekali, kelihatannya mencemaskan sekali, saudara khawatir, saudara membutuhkan dukungan doa, silahkan untuk menghubungi nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendoakan saudara. Percaya ada kuasa dari doa orang-orang yang benar. Saudara akan ditolong Tuhan, diberkati dan diberi jalan keluar yang terbaik. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.